Assalamualaikum Ustaz, jika seorang menikah, sementara si mempelai wanita sudah hamil sebelum pernikahan bersama pasangannya tersebut, apakah pernikahan tersebut sah? Dan bagaimana status anak yang dikandung sebelum pernikahan tersebut dari sisi nasab dan hak waris dari bapaknya? Ya. Secara tinjauan fikih, ketika ada wanita yang hamil di luar pernikahan dan kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamili tersebut. Kalau digarisbawahi, lelaki yang menghamili tersebut yakin bahwa dialah lelaki yang menghamilinya, bukan wanita yang bergaul dengan lebih satu laki-laki, atau wanita yang hamil oleh lelaki A tapi yang menikahnya adalah B. Kalau yang menghamili A dan yang menikah adalah B, maka sepakat para ulama itu tidak sah. Ya, sepakat itu tidak sah. Atau lelaki wanita itu berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki, sehingga lelaki yang menikahinya tidak jelas apakah itu betul-betul lelaki yang menghamilinya atau bukan. Maka sepakat para ulama tidak boleh dinikahkan sampai kandungannya lahir. Tetapi bila yang hendak menikahinya itu adalah betul-betul lelaki yang menghamilinya, karena wanita itu tidak berhubungan badan dengan lelaki lain, maka mayoritas ulama mengatakan tidak sah pernikahannya sampai ia melahirkan janin yang ada dalam perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut adalah video dari salah satu Wahabi. Di dalam video tersebut Ustaz Wahabi mengatakan bahwasanya seseorang perempuan jika dia hamil di luar nikah atau karena hubungan zina, maka laki-laki yang mengawininya itu tidak sah. Baik yang mengawininya itu adalah laki-laki yang menzinainya atau orang yang lain. Dia mengatakan hal tersebut disepakati oleh jumhurul ulama atau kebanyakan ulama. Fatwa yang semacam ini itu tidak benar, atau dengan bahasa fatwa tersebut adalah fatwa yang sesat menyesatkan. Sebab kalau kita lihat di dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin karangannya Imam Nawawi, di sini dijelaskan bahwasanya law nakaha hamilan minaz zina sahah nikahuhu bila khilafin. Andaikan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah kemudian dikawini oleh seseorang, maka pernikahannya itu sah dengan tambah khilaf. Jadi perkawinannya itu sah dengan tambah khilaf. Wa hallahu wad'uha qabla al-wad'i wajhani asahhuhuma na'am idza hurmata lahu. Apakah dia boleh mewatik sebelum lahir kandungan tersebut? Maka pendapat yang paling ashah menyatakan boleh untuk diwatiknya. Kemudian di dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib, di sini dijelaskan bahwasanya launaka hamilan min zinan sahah nikahuhu qat'an. Jika seseorang laki-laki mengawini wanita yang hamil di luar nikah atau karena hubungan zina, maka perkawinannya atau status pernikahannya itu sah qat'an secara pasti. Wa jaza lahul wad'u qabla al-wad'i 'alal asahi, dan boleh seseorang tersebut atau yang mengawininya itu mewatiknya sebelum lahirnya kandungannya tersebut. Alal asahi menurut pendapat yang ashah. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sini dijelaskan bahwasanya yajuzu nikahul hamili minaz zina sawa'un az-zani wa ghairuhu wa wad'uha hina idin ma'al karahati. Artinya adalah sah menikahi wanita yang hamil karena hubungan di luar nikah atau karena zina, baik yang mengawininya itu adalah orang yang menzinainya atau orang lain, dan mewatiknya ketika itu adalah dimakruhkan. Jadi pendapat di dalam madhab Syafi'i ini mengatakan sahnya seseorang yang mengawini wanita yang hamil karena hubungan zina atau hubungan di luar nikah itu bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau kita tinjau pendapatnya atau fatwa dari Ustaz Wahabi tersebut dari pendapat madhab Asy-Syafi'iyah, maka jelas pendapat Ustaz Wahabi tersebut adalah keliru, atau dalam bahasa lain itu sesat menyesatkan. Kemudian kalau kita lihat secara pandangan madhab Hanafiyah,
Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mughni karangannya Ibnu Qudamah, di sini dijelaskan faslun wa idza wujida syarutani halla nikahuha lizani wa ghairihi. Apabila ditemukan dua syarat atau apabila adanya dua syarat, sah menikahi seorang perempuan yang hamil di luar nikah atau karena hubungan zina, baik yang mengawininya adalah orang yang menzinainya atau orang lain. Jadi menurut madhab Hanafiyah, seseorang perempuan yang hamil di luar nikah atau karena hubungan zina, maka laki-laki yang mengawininya atau status pernikahannya itu sah. Dan apabila ada dua syarat, syaratnya apa? Syaratnya setelah istibro, kemudian setelah bertaubat. Istibro itu berapa lamanya? Istibro itu ketika seorang perempuan tersebut bisa haid, maka cukup 1 haitan. Jika perempuan tersebut belum pernah haid atau memang tidak bisa haid sama sekali, maka cukup 1 bulan saja masa istibro'nya. Jadi kalau kita memandang dari dua madhab ini, jelas pendapat Ustadz Wahabi tersebut yang mengatakan tidak sahnya seseorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang hamil di luar nikah itu sesat, menyesatkan atau tidak benar seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, memang Ustadz Wahabi itu ketika berfatwa itu sesat, menyesatkan atau tidak benar, seperti itu bahasanya. Kemudian pertanyaannya, terus bagaimana nasab anak tersebut? Apakah bernasab ke ayahnya atau tidak? Terus bagaimana hak warisnya? Maka kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sini bahasanya panjang sekali, tapi simpelnya begini: seseorang yang hamil di luar nikah, bagaimana status anaknya? Status anaknya itu, kalau misalnya laki-laki tersebut sudah menikahi wanita yang hamil tersebut karena zina atau di hubungan di luar nikah, maka untuk menisbatkan anaknya tersebut dilihat dari masa kelahiran anaknya tersebut. Contoh gambarnya begini, simpelnya begini. Kalau misalnya lahirnya itu kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun, kalau bahasa kita simpelnya begini, kalau kurang dari 6 bulan maka tidak dinisbatkan kepada ayahnya atau orang yang mengawininya. Kalau misalnya itu lahirnya anak tersebut lebih dari 6 bulan atau kurang dari 4 tahun, maka anak tersebut bisa dinisbatkan ke ayahnya dan mendapati hak-hak waris atau yang lainnya. Simpelnya begini, jika anak tersebut lahir sebelum masa 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang telah mengawini ibunya. Kemudian kalau anak tersebut lahir setelah 6 bulan lebih, maka anak tersebut bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang telah mengawini ibunya. Jadi kalau kita simpulkan, bagaimana fatwa Ustadz Wahabi tersebut? Ya jelas keliru atau bahasa lainnya itu menyesatkan. Untuk masalah penisbatan anaknya itu tergantung masa kelahirannya dari sejak dia kawin atau imkanul istima. Jika kurang dari 6 bulan, maka tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang telah mengawini ibu anak tersebut. Jika lebih dari 6 bulan, maka bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang telah mengawini ibunya dan bisa mendapatkan hak-hak waris atau hak-hak yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberi pencerahan kepada teman-teman dan semoga ini bisa memberi manfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.